hewan-hewan apa yang paling bersih katanya? Hewan apa yang paling bersih? Kata Sultan Juki itu. Ikan kali ya, mandi terus kan dia. Wah iya bener. Kalau saya juga sependapat, cuma katanya beliau bukan, kata dia gitu. Oh, bukan? Katanya hewan yang paling bersih itu gajah, kata dia. Oh, kok bisa? Karena katanya ada slogan gajahlah kebersihan. La haula wala quwwata illa billah. Ini paling yang Mas Sultan Juki. Jagalah. Gajah lah. Sultan bebas deh. Oh iya, Sultan bebas bener. Jadi suku apa dia bilang emang? Kalau ini bilangnya malah nggak suku tertentu, tapi kata dia suku yang paling cinta damai itu suku Riti. Lah, buat Pak Suku Riti, Anda adalah suku yang paling security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah di samping saya sudah ada guru kita semua, Al Habib Jindan bin Novel Salimi Jindan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, alhamdulillah bisa juga berhadapan langsung dengan Habib Jindan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Bisa belajar langsung Habib. Jadi Habib, di channel YouTube saya ini kebanyakan kaum milenial Habib. Nah mereka ini biasanya nontonnya prank kalau di channel saya. Terus kayak stand up comedy dan juga ya hiburan-hiburan yang memang di luar majelis gitu. Ya, makanya kan tadi saya tanya, ini bukan di prank kan kita? Kita nggak berani yang prank Habib teman-teman. Alhamdulillah Habib, jadi spesial banget di Rabiul Awal ini. Niat saya untuk wawancara eksklusif sama Habib Jindan untuk bisa mengenalkan kepada teman-teman semua bagaimana Maulid Nabi ini dan bagaimana tentang Rasulullah SAW. Dan beberapa hari lalu sudah menyebarkan apa ya Habib ya, fasilitas untuk bertanya kepada teman-teman di Instagram Habib. Iya. Dari ribuan pertanyaan ini aku pilih 10 pertanyaan yang cukup mewakili dari pertanyaan semuanya, dan nanti mohon dijawab Habib untuk kita semua. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Habib ya? Boleh, silahkan. Untuk pertanyaan pertama Habib, ini banyak banget teman-teman yang bertanya, namun saya wakili aja dengan satu pertanyaan. Sebetulnya sering banget mendengar kata Maulid Nabi, tapi di kalangan umum yang non majelis mungkin kan belum paham tentang Maulid Nabi. Nah ini di sini pertanyaannya, definisi dari Maulid Nabi itu sebetulnya apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa wala. Itu ada pepatah ulama dalam sebuah kaidah, disebutkan al-mar'u aduwwun ma jahil. Seseorang adalah musuh dari ketidaktahuan dia. Ketika dia nggak tahu akan sesuatu, maka dia akan memusuhi dan anti dengan sesuatu tersebut. Sehingga karena hal yang nggak dia kenal itu, dia marah, dia melakukan tindakan, dia melakukan aksi, baik secara ucapan ataupun perbuatan apapun. Tapi sebenarnya kalau dia pelajari, dia kaji, nggak ada yang masalah dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuma permasalahannya mungkin adalah kata itu sendiri. Tapi jangan lihat perkataannya apa, tapi kandungan isi daripada maulid itu apa. Definisi dari maulid Rasul SAW, merayakan maulid, perayaan maulid Nabi. Itu adalah ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kita merayakan maulid, kita mengungkapkan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Kita semua tahu, saya misalkan kita piara kambing kita lahir beranak, boleh gembira kan? Boleh tersenyum, boleh mengungkapkan kegembiraan kita dengan lahirnya kambing kita. Atau ayam kita lahiran, ayam nggak lahir, ayam bertelur. Kita boleh mengungkapkan kegembiraan kita. Bahkan kucing lahir pun juga kita gembira. Kucing piaraan kita, anak kita lahir, kita dapat anak lahir, kita bergembira, nggak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi kenapa mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad terus dipermasalahkan? Kalau ada yang mempermasalahkan, ya ada sesuatu yang nggak beres dalam pola pikir dia. Mengungkapkan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nabi lahir, kita umat Islam wajar gembira dan harus gembira. Harus gembira. Kalau nggak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad berarti masalah. Nah kemudian cara mengungkapkan kegembiraan tersebut seperti apa? Selama cara mengungkapkan kegembiraan itu bukan dengan hal yang haram,
maka itu adalah sebuah metode yang baik untuk diambil, untuk dilaksanakan. Nabi sendiri mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan syukur beliau atas lahirnya beliau, mengungkapkan perayaan itu dengan berpuasa, sebagaimana dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari juga. Nabi ditanya puasa hari Senin, bilang latar belakangnya apa? Dzaka yaumu wulidtu fi, itu hari karena hari itu saya dilahirkan. Itu hari saya dilahirkan pada hari Senin tersebut. Nabi mengungkapkannya dengan puasa. Dan juga boleh juga kita mengungkapkannya dengan memperbanyak baca sholawat, atau dengan memberi makan orang lain, atau bikin pengajian, atau bikin kajian ilmu, atau bikin majelis zikir, ataupun juga dengan silaturahmi dan yang sebagainya. Ungkapan kegembiraan dengan ketaatan tersebut tidak diragukan pahalanya besar. Kemudian juga di dalam perayaan Maulid itu, tapi kalian baca kitab Maulid, baca Maulid. Jangan singkirkan dulu perkataan Maulid ini. Apa sih yang dibaca? Yang dibaca dalam kumpulan Maulid itu rata-rata dari kitab-kitab Maulid yang dibaca, satu, mereka mengambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kita rasul, kepada kalian rasul yang mana dia itu demikian mulia, demikian agung, prihatin kalau kalian terjeblos dalam pelanggaran, penuh kasih sayang, penuh rahmat kepada kaum mukminin. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Isinya pujian buat Rasulullah. Kemudian juga di situ wa innaka ala khuluqin azim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahimun bainahum. Dan itu yang disebutkan cuma sebagian doang. Kalau mau disebut semuanya, Masya Allah panjang. Cuma nih apa yang Allah Ta'ala ungkapkan tentang Nabi Muhammad, sebagian dari yang ada di situ. Nah kemudian di situ juga bersolawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kan kita disuruh sama Allah suruh solawat. Dalam Maulid itu ngajak kita bersolawat. Tapi bukan cuma itu doang di dalam Maulid. Kenapa bawa-bawa cerita tentang kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus muji-muji Nabi Muhammad. Adapun pujian untuk Nabi Muhammad yang dilakukan oleh para ulama di dalam kajian kitab Maulid mereka itu, pujian mereka untuk Rasulullah adalah terinspirasikan dari pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Allah yang ngajarin. Sehingga sahabat Nabi memuji dengan hal yang demikian. Para tabi'in pun demikian. Para ulama bujangga Islam pun juga melakukan hal yang demikian. Jadi nggak ada masalah di situ. Kenapa? Memuji tokoh politik boleh-boleh aja. Muji bini, siapa nggak muji bininya? Siapa nggak memuji anaknya? Siapa nggak memuji bininya? Kalau nggak dimuji, ya dicemberutin. Begitu. Nggak ada yang masalah. Nggak jadi syirik, nggak jadi bidah. Kenapa muji Nabi Muhammad dipermasalahkan? Kemudian juga di situ ada cerita tentang kisah Maulid, kisah kelahiran Nabi, Nabi lahir seperti apa. Nah ini yang dipermasalahkan. Yang ngajarin kita Allah. Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang kisah kelahiran Nabi Musa. Ya kan, di surat bukan cuma di satu surat Al-Qasas aja, di banyak surat kronologisnya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Isa di dalam Al-Quran, di surat Maryam, dan di beberapa ayat-ayat lainnya juga disinggung hal yang semacam itu. Kemudian Allah Ta'ala bahkan bercerita tentang kelahiran Nabi Yahya di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Zakaria waktu minta keturunan di banyak ayat, bukan cuma di satu surat aja, di banyak surat. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kelahiran orang soleh yang bukan Nabi, bukan Rasul, Siti Maryam binti Imran. Bahkan ada penamaan surat, nama suratnya surat Maryam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kisah-kisah mereka, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka adalah pelajaran bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya hati. Kalau ada orang bilang Maulid nggak ada gunanya, lo nggak punya akal, nggak punya hati. Gitu. Kalau punya akal, punya hati, Allah bilang ada gunanya. Pelajaran bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya hati. Maka hadits yufsara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi tafsila kulli syai, sampai akhir daripada ayat tersebut.
Dan semuanya nggak ada masalah kalau cerita para nabi-nabi, para rasul, kisah kelahiran mereka, bahkan kisah kelahiran Siti Maryam yang bukan nabi, bukan rasul, pelajaran. Terus bagaimana kisah lahir manusia yang paling mulia di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maulid isinya begituan. Makanya ada sebagian orang, kita nggak mau maulid, tapi ini isinya sirah Nabi. Kalau sirah Nabi nggak apa-apa. Sejarah Nabi nggak apa-apa, sejarah lahirnya beliau nggak apa-apa, tapi jangan kasih nama maulid. Jadi mereka cuma memusuhi namanya sebetulnya. Begitu, seperti kita bilang al-mar'u aduwwun ma jahil. Seseorang adalah musuh dari ketidaktahuan dia, musuh dari kebodohan dia. Begitu dia tahu, oke-oke aja. Makanya itu di Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dan juga para ulama bilang idza tasa' ilmu rajul galla i'tiraduhu 'alan nas. Semakin luas ilmu seseorang, maka semakin berkurang pengingkaran dia terhadap manusia. Fleksibel. Semakin fleksibel, makin dikit komplainnya. Makin dikit komplainnya. Tapi orang kalau ilmunya sedikit, katanya Al-Habib Muhammad bin Hasan, man daga ilmu daga amaluh, wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, otomatis amalannya sempit. Yang dia tahu yang boleh ini doang. Kalau udah amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa nerima perbedaan. Bawaannya kalau ngelihat orang beda, sesat, kafir, beda, syirik. Bawaannya begitu. Iya. Sering banget itu menjumpai hal-hal seperti itu karena perbedaan nama dari maulid sendiri. Iya, dulu ada almarhum rahimahullah al-allamah Buya Hamka. Buya Hamka sempat nggak mau tahlilan, nggak mau haul. Iya, dia salah satu tokoh Muhammadiyah, tapi dekat dengan kakek saya juga. Masya Allah, Buya Hamka ini orang soleh. Begitu di awal-awal beliau itu sempat nggak mau tahlilan, nggak mau haul, nggak mau maulid. Tapi akhir-akhir umurnya dia maulid, dia hadir pengajian, dia tahlilan, dia bahkan waktu ibunya atau abahnya meninggal dia bikin haul. Dia bikin haul. Kakek saya yang cerita, yang bilang, Habib Salim bin Jendan. Ditanya, Buya, kenapa dulu nggak mau haul, nggak mau tahlil, nggak mau maulid, kok sekarang malah bikin? Bukan cuma sekedar mau, bikin haul. Dia bilang, ya dulu Buya baru baca satu kitab, dikit yang Buya baca. Tapi sekarang Buya udah baca banyak kitab, ternyata banyak yang membolehkan. Ini ulama kayak begini enak, gentle. Mengakui kesalahan. Kita nggak bilang mengakui kesalahannya, tetapi dia insaf, tahu kadar keilmuan daripada orang lain. Bukan mengklaim kebenaran mutlak hanya milik saya. Ini penyakit. Yang benar cuma saya, selain gua salah semuanya. Makasih Habib Jindan. Ini kita masuk ke pertanyaan kedua, Habib. Dari Facebook, dari Muhammad Jupri namanya. Bagaimana menurut Habib Jindan cara agar kita ini bisa lebih mencintai dan merindukan Rasulullah SAW? Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan apakah amalan yang bisa membuat kita itu lebih mencintai beliau? Amalan kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, tiap orang yang kenal sama Nabi Muhammad tidak mungkin tidak cinta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kathir minas sahabah juga mereka bilang, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang ketika pertama lihat Nabi Muhammad takut, gentar karena karisma Rasulullah dan wibawa beliau. Idza akbal ka'annahu jaisyun mukbil. Sahabat bilang, kalau Rasulullah datang jalan sendirian di satu jalan ketemu, itu seolah-olah tuh karismanya seperti bala tentara. Padahal cuma beliau sendiri. Semuanya takut, gentar. Tapi begitu udah duduk, melihat Rasul demikian humble, demikian rendah hati, demikian ramah, demikian santun, langsung jatuh cinta saat itu juga. Semuanya. Dan kecintaan Nabi itu masuk ke dalam hati orang-orang tua di zaman sahabat, yang sepantaran dengan Rasul, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, kaum laki-laki, kaum wanita. Mereka itu demikian cinta kepada Rasulullah SAW. Semuanya, semua sahabat Rasulullah SAW. Banyak di antara mereka itu yang kalau diingat Nabi, kebanyakan tuh udah selalu nangis, selalu semuanya. Dan banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan hal yang demikian itu juga.
Dan kalau setiap orang udah kenal dengan Rasulullah, udah pasti bakalan cinta kepada Rasulullah. Nah, cuma kan masalahnya kita mengidolakan ada tokoh, ada artis, ada apa, karena kita cari tahu tentang kehidupan mereka, keseruan mereka, keasyikan mereka. Cobalah cari tahu tentang keasyikan Rasulullah, keseruan Rasulullah, indahnya Rasulullah, cari tahu. Kan maulid ini yang kita iklankan Nabi Muhammad, yang kita kenalin ke masyarakat Rasul seperti ini. Sifatnya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Enggak dikesankan kalau Rasulullah kaku ataupun wibawa keras, kejam. Enggak, asyik. Setiap orang yang duduk sama Nabi merasakan cinta kepada Rasulullah, gitu, berasa dirinya paling disayang. Paling disayang. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, bahwasanya setiap julasa, setiap orang yang duduk bersama Rasulullah berasa dirinya paling diperhatikan, berasa dirinya paling dicintain. Bukan cuma yang di depan doang, bahkan yang di belakang. Merasa diri saya selalu dilihatin terus sama Rasul, dipandangin terus sama Rasulullah. Si perhatian penuh. Dan mencurahkan perhatian penuh kepada teman duduknya. Bukan lagi duduk ngobrol, takut cek HP apa segala kan kita sekarang gitu. Dia enggak, mencurahkan perhatian penuh kepada teman duduk beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ke pertanyaan ketiga, Bib. Ini dari Siris Guroba namanya. Hadiah apa, Bib, yang didapatkan di dunia dan di akhirat bagi para pecinta maulid? Rewardnya apa sih sebetulnya? Masya Allah. Guru kami Al-Habib Umar juga pernah bercerita begitu. Pernah dulu ada satu ulama menyebutkan dia masuk ke satu kampung. Di kampung tersebut subhanallah kalau malam tuh terdengar seperti suara jeritan yang angker. Nggak tahu suara itu sumbernya dari sebuah kuburan. Subhanallah. Ini disebutkan dalam sejarah itu. Sumbernya dari sebuah kuburan. Sampai akhirnya ditanya, ini tiap malam seperti ini? Iya, sudah berjalan setahun seperti ini. Sampai itu orang penasaran, ini ulama orang soleh ini, kenapa? Apa yang dilakukan ini orang? Dia muslim. Tapi tiap malam terdengar tuh jeritan dari kuburannya. Sehingga semua tuh merasa ketakutan selama setahun. Subhanallah, malamnya ini orang soleh dia mimpi ngelihat orang yang dimakamkan di kubur itu. Bilang, kamu pemilik kubur ini yang dimakamkan di sini? Iya. Kenapa terdengar suara jeritan kamu? Rintihan tuh seperti rintihan dari dalam kubur. Bilang, iya. Ini hukuman, teguran, bukan azab dari Allah, tetapi teguran dari Allah untuk saya. Gara-gara dulu saya ngelewatin majelis maulid. Ya, saya ngelihat begitu, saya nggak bilang ini bid'ah, nggak bilang ini syirik, nggak mencaci, cuma saya bilang ngapain pada ngumpul, nggak ada gunanya. Sepele. Cuma ngomong ngapain ngumpul, nggak ada gunanya. Itu aja. Belum nyalahin, Bib? Belum, tidak menyalahkan dia. Cuma ngapain ngumpul, nggak ada gunanya. Dia ngomong seperti itu. Terus begitu saya meninggal dunia, saya ditegur. Kamu bilang maulid tidak ada gunanya. Kamu bilang di dalam maulid ada sholawat. Kamu bilang sholawat nggak ada gunanya. Di dalam maulid ada lantunan ayat Quran. Kamu bilang lantunan ayat Quran nggak ada gunanya. Di dalam maulid ada kumpul berzikir. Kamu bilang kumpul zikir nggak ada gunanya. Di dalam maulid ada orang hadir pengajian. Kamu bilang hadir pengajian nggak ada gunanya. Ditegur macam itu. Itu rintihan ini karena pedihnya teguran terhadap orang saya. Masya Allah. Subhanallah. Keutamaan maulid tersebut di dalamnya ada sholawat. Keutamaan sholawat, Masya Allah, mau dijelasin sejam nggak ada habisnya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam maulid ada sholawat. Allah aja sholawat, malaikat sholawat. Begitu masa ente nggak mau sholawat? Allah sholawat, malaikat sholawat. Terus emang sih yang dipanggil buat sholawat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Terus diantara semua ibadat, kita puasa, kita disuruh sama Allah puasa, ya, kita disuruh sujud, tapi Allah nggak melakukan itu semuanya, kecuali satu amalan yang kita diperintahkan dan Allah melakukannya, dan maha suci Allah dari persamaan dengan makhluknya. Apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerjaannya yang dilakukan Allah, ini kerjaannya para malaikat-malaikatnya Allah, dan ajakan Allah, undangan Allah, jamuan Allah buat orang-orang yang beriman. Terus kalau kita sholawat, yang untung diri kita bukan Nabi Muhammad,
Nabi nggak butuh sama sholawat kita. Allah udah sholawat buat Nabi. Terus sholawat kita dari pendosa yang mulutnya kotor, nguntungin Rasul? Enggak. Sholawat kita nguntungin diri kita, bukan nguntungin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya itu Maulid, ada pengajian, majelis ilmu di dalam Maulid, ada kajian ilmiah. Rasul bilang dalam hadis, hudur majlis ilmin khair min salati alfi raka'ah min iyadat alfi marid min hudur alfi jenazah. Hadir satu majelis ilmu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah 1000 rakaat digabung ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit. Pahala menjenguk 1000 orang sakit ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan itu semua, pahalanya bukan sama, tetapi pahala hadir satu majelis ilmu lebih besar dari itu semua. Belum lagi berzikir, belum lagi ini zikirnya rame-rame, belum lagi silaturahmi, belum lagi salaman kepada muslimin, belum lagi ini dan itu. Masya Allah, berapa banyak tuh majelis. Makanya nggak heran satu majelis tuh membuat orang yang jauh jadi dekat, yang sial jadi beruntung, yang maksiat jadi taubat. Berapa banyak orang yang taubat di majelis begitu. Subhanallah, riwayatnya nggak terhitung, mesti dikupas satu persatu. Iya, betul. Tapi juga ketika kita menyebutkan riwayat keuntungan Maulid, ya kita tidak membawakan apa namanya nas-nas yang dipalsukan, yang dibuat-buat. Oh, yang bikin baca Maulidnya Nabi maka dia begini dan itu. Ya, bawakan dalil dari sumber yang jelas. Dari sumber yang jelas. Ketika kita bawa dalil begitu, berdalil kepada sesuatu yang tidak ada sumbernya, begitu, ternyata sumbernya dari apa namanya, Syekh Google, dari Syekh Google, dari medsos, dari mana, itu yang bikin orang jadi ingkar. Bilang, ini hadis palsu yang dibawain. Nah, orang bikin ingkar jadi Maulid gara-gara hal yang semacam itu. Dan banyak kok buku-buku ulama yang berbicara tentang dalilnya Maulid, fadilahnya Maulid, begitu, daripada setiap amalan yang terkandung di dalamnya. Dan yang bikin Maulid itu sendiri juga ya bukan orang pasar, bukan tukang sayur yang bikinnya. Tukang sayur kita bukan merendahkan mereka, sama sekali tidak. Tapi yang membuat Maulid adalah ulama kaliber. Maulid Daiba itu yang bikin muhaddis al-allama Syekh Abdurrahman ad-Daibai. Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki muhaddis, dia juga punya Maulid. Fulan. Maulid itu ada banyak, puluhan bahkan ratusan. Daripada kumpulan tersebut, dan semuanya ada dalil dari kitab wa sunnah. Masya Allah. Ini dengerin sepertinya ya udah pengen cepet-cepet menghadiri Maulid lagi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ini pertanyaan keempat, Bit, dari Facebook juga, ini dari Muhammad Cahya Al-Ansori. Beliau nanya, Habib, boleh nggak kita itu berpuasa pada hari Maulidnya Nabi? Boleh kita mengkhususkan itu untuk Nabi puasa sih. Oh iya, Nabi udah mencontoh. Nabi puasa. Nabi puasa Senin. Kenapa puasa Senin ya Rasulullah? Saya lahir tuh hari Senin. Oh iya. Bukan yang setahun sekali ya. Tiap Senin. Tiap Senin Nabi Muhammad puasa. Teman-teman, gak hanya setahun sekali. Setiap Senin puasa. Setiap Senin Nabi puasa. Begitu. Puasa tanggal 13 boleh gak? Boleh. Siapa yang ngelarang? Oh, puasa tanggal 17 boleh. Puasa akhir bulan boleh, awal bulan boleh, tengah bulan boleh. Puasa kapanpun boleh. Nggak ada hari yang diharamkan berpuasa kecuali hari-hari tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Begitu juga setengah bulan terakhir dari bulan Syaban, itu pun juga dengan syarat apabila nggak nyambung dengan awalnya, Yaumus Syak, itu aja. Puasa Jumat sendirian itu tidak haram, tidak haram. Bahkan disunahkan puasa hari Jumat. Disunahkan puasa hari Jumat, tapi dianjurkan untuk nyambung dengan sehari sebelumnya atau dengan sehari sesudahnya. Kalau cuma dia doang, Jumat doang dia puasain, jadi makruh. Begitu, tetapi bukan jadi haram. Terus kenapa? Oh, saya mau puasa 12 Rabiul Awal, saya mau puasa. Kenapa? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Emang tuh hari Lebaran, Idul Fitri 12 Rabiul Awal, Idul Adha, hari Tasyrik. Bebas, kenapa lu ngelarang? Orang mau puasa, puasa aja. Jangan ngelarang orang puasa. Masya Allah. Ini kagak orang dia puasa, dia sholat, dia sholawat, dia zikir, dia ngaji. Kenapa komplain sama yang begituan? Mau komplain yang kagak ngaji, mau komplain sama yang nggak sholawat, mau komplain sama yang mabok, mau komplain sama yang nggak puasa. Dia puasa ibadat, kenapa dikomplain? Udah lu kagak puasa, ngomplainin orang yang puasa. Nah, iya, menutupi kemalasan dengan keajinan orang lain. Masya Allah. Alhamdulillah, Bib. Ini pertanyaan kelima, Bib, masuk dari Instagram dari Mas Wafi @wafi9680. Katanya,
Bib, boleh nggak kita merayakan maulid setiap minggu? Wah, ini rajin banget kayaknya. Masya Allah. Setiap minggu pengen melaksanakan maulid, boleh nggak, Bib? Maulid kan isinya merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala tentang pujian terhadap Nabi Muhammad, melantunkan ayat tersebut. Dan ayat itu nggak ada yang melarang untuk dibaca setiap minggu. Tidak ada yang melarang. Segala sesuatu yang tidak ada larangan boleh-boleh aja dikerjakan. Asalnya adalah mubah, boleh-boleh aja dikerjakan. Itu ayat Quran dibaca, bagus, sunnah, ada pahalanya. Kumpulan berzikir, bersolawat, ada pahalanya. Mau setiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ada pahalanya semuanya. Dan juga Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, salah seorang ulama dari Zabid yang dimakamkan di sana, dia muhaddis dan dia juga menyadur kitab maulid. Dan banyak tuh kehebatannya beliau ambil tuh pujian untuk Rasulullah, sumbernya dari mana? Dari ucapan sahabat terhadap Nabi. Dari pujian sahabat terhadap Nabi ditaruh di situ. Banyak dari ucapan-ucapan mereka para sahabat Rasulullah di situ. Itu juga di antara ucapan beliau, dia ada sebutkan sebuah syair di situ. Walau anna sa'ina kulla hinin 'ala al-ahdak la fawqan najaib. Walau anna 'amilna li Ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna 'amilna kulla yawmin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya dalam rangka terima kasih kita kepada Rasulullah, kita datang kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah ke Madinah, di kuburnya, dengan jalan bukan di jalan kaki, tapi jalan di atas kedua bola mata kita. Kita masih belum bisa balas jasanya Rasulullah. Seandainya untuk balas jasa tersebut kita bikin maulid dalam tanda kutip yang tadi kita sebutkan itu, kita bikin pengajian khusus untuk mengenang Rasulullah tiap hari. Begitu. Gad kana wajib. Wajib itu bukan berarti wajib fit tasyri' yang berhak mewajibkan dalam syariat itu hanya Allah dan Rasulnya, tetapi wajib bermakna sabit, bukan sesuatu yang yang dilarang, boleh-boleh aja, lazim. Begitu. Keharusan tiap saat, tiap waktu sahabat mengingat Nabi Muhammad. Tiap saat, tiap waktu. Bukankah kita kalau minum kita ingat Rasulullah, ingat minumnya Rasul kayak begini, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kalau makan kita ingat makannya Rasulullah. Itu kenangan kepada Rasulullah. Tiap saat kita ngenang, tiap saat kita ingat beliau. Nabi sampai bilang, "Shallu," salat. Kayak bagaimana? Kama ra'aitumuni usalli. Seperti kamu lihat saya salat. Salat kita terinspirasikan oleh Nabi Muhammad. Salat kita kebayang, membayangkan seperti apa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini pertanyaan berikutnya, Habib, dari Instagram juga @putraruda24. Zikir apa yang paling afdol, Habib, di bulan Maulid? Mungkin bisa dibagi ke kita semua. Salawat kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Kemudian juga hidupkan sunnahnya Rasulullah. Wirid itu sesuatu amalan yang rutin dikerjakan. Wirid itu bukan cuma mencakup doa dan zikir aja, tetapi juga mencakup seperti amalan puasa, rutinan zikir, rutinan sholawat, rutinan kajian Quran, rutinan sholat, itu masuk semuanya al-awrad. Amalan yang paling afdal dikerjakan di bulan Maulid ini, satu adalah jelas baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus cari tahulah tentang Rasulullah, seperti apa Nabi Muhammad sifatnya. Banyak orang bikin maulid, lu tahu gak artinya? Harusnya kalau kita tahu artinya sekali dibaca aja tuh. Nangis sekali dibaca. Cuma kan kita nggak tahu, diulang berkali-kali tapi kita nggak tahu. Ada orang lagu Korea dia tahu artinya, lagu India dia tahu artinya. Dia bilang kenapa? Biar lebih menghayati bacaannya. Ini bacaan Fatihah dia nggak tahu artinya. Yang dia pakai. Bacaan tasyahud dia nggak tahu artinya. Nah begitu juga kajian maulid, itu kitab ilmu, cari tahu apa artinya, fahamin maknanya. Itu lezat indah. Itu dulu hadir maulid di Hadramaut di Tariq. Itu kita lihat orang-orang tua sepuh yang di situ semuanya pada nangis. Semuanya nangis, nyeka air mata mereka, begitu berlumuran air mata di wajahnya, begitu. Mereka menangis terharu ketika dibacakan syama'il maulidnya Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi ada depan mata mereka. Tambah rindunya, tambah cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu tentang Nabi Muhammad. Ini bulan-bulannya Nabi.
cari tahu tentang kelahirannya, tentang sifatnya, tentang akhlaknya, tentang sunnahnya. Terus banyakin sholawat kepada Rasulullah. Sama juga sunnahnya Nabi. Nasibnya gimana? Cinta Nabi ya, tapi nggak sholat jamaah. Cinta Nabi tapi nggak sholat duha, nggak sholat witir. Cinta Nabi tapi nggak tutup-tutupan aurat dengan benar. Cinta Nabi. Itu dia begitu. Itu dia. Syukur-syukur kalau dia eksis di medsos, yang dilihat kayak beginian, begitu ilmu, ibadat, yang dilihat yang kagak ada gunanya. Lihatlah yang ada gunanya juga, yang ada gunanya. Begitu. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus amalan yang paling afdal adalah salawat kepada Rasulullah, dibaca itu bulannya. Itu amalan yang sangat afdal sekali. Keistimewaan salawat tuh, Allah Ta'ala bersalawat, malaikat bersalawat, dan kita diminta untuk bersalawat. Semua amalan bainal qabul wa raddiha, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, itu garansi, terjamin, pasti diterima. Terus kita sering juga menyampaikan salah satu hadisnya Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Nasaih Diniyah dan dalam kitab-kitab lainnya, itu tentang satu amalan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhu al-mag'adal mugarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba indaka yaumal qiyamah. Itu barang siapa yang membaca salawat ini, wajabat lahu syafaati, wajib pasti mendapat syafaatku besok hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan tempatkan kepada Nabi Muhammad kedudukan yang dekat denganmu besok di hari kiamat. Itu maknanya. Terima kasih banyak. Ada satu lagi, Rasul ngajarkan juga dalam kitab yang sama disebutkan, yang membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Maknanya semoga Allah memberikan balasan kepada Nabi Muhammad dengan balasan yang paling pantas untuk Rasulullah. Itu yang membaca ini satu kali, faqad at'aba sab'in katabah minal malaikah al-fasobah. Yang membaca kalimat ini setiap harinya, maka dia telah membuat letih 70 malaikat untuk mencatat pahalanya selama 1000 hari. 70 malaikat mencatat pahalanya selama 1000 hari. Bukan komputer. Ini malaikat lebih hebat dari komputer. Bukan satu. Kalau ada hacker programmer, bagaimana dia bisa mengatur? Nah, ini bukan hacker lagi, 70 malaikat yang mendata selama 1000 hari belum kelar-kelar. Mencatat pahalanya ketika itu orang berucap jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Masyaallah. Makasih. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7, Habib. Ini dari @fatul al-aziz 23. Beliau nanya, Habib, cara menyikapi dan menjawab ketika ada seseorang yang membid'ahkan Maulid Nabi, bahkan mereka bilang bahwasanya Islam itu sudah sempurna dan tidak perlu dimodif atau dioprek-oprek lagi gitu. Hingga menuduh kita-kita yang melaksanakan Maulid itu lebih pintar dari Nabi dan sahabat. Cara menyikapinya orang demikian gimana? Alhamdulillah. Seperti kita katakan sebelumnya bahwasanya almar'u aduun ma jahil. Seseorang memusuhi ketidaktahuan dia. Musuh terhadap sesuatu yang dia nggak tahu. Musuh terhadap kebodohan, dia nggak ngerti, dia nggak paham. Makin luas ilmunya seseorang, ya makin berkurang komplainnya dia. Orang kalau nggak tahu, ya kesianin. Jangan kita caci, jangan kita maki. Subhanallah, emang lidah orang beda-beda ya rezekinya. Ada orang yang nasib lidahnya sholawat, zikir, muji Nabi Muhammad. Ada juga orang yang nasib lidahnya itu mencaci, memaki, gitu, melaknat, membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, begitu. Yang dipuji bukan Nabi Muhammad. Ada yang dipuji tokoh politiknya, yang dipuji jagoannya dia, yang dipuji pimpinannya atau artisnya atau idolanya dia. Emang tiap orang lidahnya itu rezeki lidahnya lain-lain. Bagian dari rezeki, Bibi. Rezeki lidah, alhamdulillah lidah kita dipakai buat sholawat, dipakai buat ini. Ya udah, jangan kita nodain dengan mencaci memaki. Masing-masing orang ya wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu.
kadar setiap orang sesuai dengan keahlian dia. Ini keahliannya mencaci, yaudah, alhamdulillah ya Allah, dijaga lidah kita. Mudah-mudahan nikmat. Jangan kita cemooh orang yang kena musibah itu. Kalau kita cemooh dia, sama aja. akhirnya ntar ditukar keadaan kita. Waliyahzubillah. Na'udzubillah. Nah, kesianan yang kayak begitu. Dan maklumin juga, dan juga ya kita kuatin pemahaman kita. Kita nggak ngebodoh-bodohin orang, ngatain orang bodoh, enggak. Kita kuatin pemahaman kita. Apa benar Maulid isinya apa sih? Ayat Quran. Dari Quran kenapa dimasalahin? Kan kita ngambil Maulid, dikutipnya dari mana? Dari ayat Quran. Kenapa dipermasalahkan? Ada di Quran ayat-ayat tersebut. Kemudian juga Maulid tersebut ada pujian kepada Rasulullah. Bahkan ada beberapa Maulid dalam bentuk syair, nazam. Dulu pertama yang membuat nazam pujian kepada Rasulullah, sahabat-sahabat. Banyak mereka melakukan. Termasuk juga ada Abdul Muttalib membuat pujian untuk Nabi Muhammad. Abdul Muttalib. Yang kita tahu waktu beliau meninggal, Nabi usianya 8 tahun. Dan dia udah kakek sepuh, bikin pujian syair buat Rasul. Abu Talib pun juga ada membuat syair untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara syair-syair mereka itu, wa abyadha yustasgal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Abyad, wajah yang putih bercahaya. Dengan wajah tersebut itu awan yang tadinya gak ada awan, kemarau, diperlihatkan wajah tersebut, awan ngumpul langsung mencair, turun hujan. Yustasgal ghamam, orang istisqa dengan bertawassul dengan wajah ini. Itu syairnya mereka. Yustasgal ghamam biwajhihi thimalul yatama, rujukan bapaknya anak-anak yatim, ismatun lil aramil, yang memberikan perlindungan kepada janda-janda yang lemah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kapan Rasul masih muda begitu. Abdul Muttalib meninggal dunia waktu itu Rasulullah usianya 8 tahun. Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah usianya sudah 52 tahun. Waktu meninggal dunia. Dia ngalamin betul seperti apa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan banyak ulama juga yang menyebutkan tentang Abu Talib ini di dalam kitab-kitab mereka. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan wa Suyuti wa katsir minal ulama menyebutkan, tapi bahasan kita bukan ke situ. Gitu. Kemudian juga para sahabat Rasulullah, di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, dia bikin syair pujian kepada Nabi Muhammad. Bahkan syair Maulid, sebab di situ menceritakan dalam syairnya itu menyebutkan momen lahirnya Rasulullah, peristiwa. Bahkan bagaimana disebutkan dalam syair itu, engkau dahulu adalah nur yang berpindah dari sulbi ke rahim, orang-orang yang suci. Begitu engkau bersama Nuh di atas bahtera tersebut. Kemudian juga engkau bersama Ibrahim di dalam api, ya, ketika dibakar oleh Namrud, hingga berpindah disebut kakek-kakeknya Nabi Muhammad, rahim-rahim yang suci, sulbi-sulbi yang suci, hingga momen kelahiran. Beliau bilang dalam momen tersebut, anta, kata Abbas bin Abdul Muttalib, anta lamma wulidta asyragatil ardu wa da'at binurikal ufugu. Engkau ketika lahir, bumi menjadi terang benderang, alam semesta ufuk menjadi terang benderang dengan kelahiranmu. Wa nahnu, kata Abbas, dan kami sekarang di mana tuh? Kapan itu? Abbas waktu ngomong di Madinah. Udah berapa puluh tahun sejak kelahiran di Madinah Munawwarah. Dan kami sekarang ini fi dzalika nur wa dzalika dhiya, berada di dalam naungan cahaya tersebut, begitu. Subla rasyad nakhtarigu, dengan cahaya berkat cahaya Maulid kami menjadikannya lentera menempuh jalan hidayat, kata Abbas. Kalau Nabi belum dilahirkan kita nggak dapat hidayat. Hidayat yang kita dapat berkat Maulidnya Nabi. Mau diakuin nggak diakuin. Terus bukan cuma Sayyidina Abbas doang. Abbas membuat syair ini panjang. Bahkan Sayyidina Ka'ab bin Zuhair
Dia juga memuji kepada Rasulullah, dan saking girangnya tuh Nabi dengan pujiannya Ka'ab bin Zuhair, Nabi kasih imbalan, dibayar. Diimbalannya dengan apa? Dikasih sorban. Nih ambil. Kayak saya tadi Bib. Teman-teman, saya dapat ini dari langsung dari Habib Jindo. Masya Allah. Ini ada sejarahnya apa Bib? Ada sejarahnya. Masya Allah, dipakai sholat, pakai ibadat. Masya Allah. Ini beruntung banget teman-teman. Banyak dosa tapi bisa duduk sama beliau. Ka'ab bin Zuhair punya syairnya namanya Banat Su'ad. Banat Su'ad. Itu panjang, dia buat memuji Rasulullah, terus dikasih imbalan, dikasih sorbannya, burdahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama bilang benarnya syairnya Ka'ab bin Zuhair lebih tepat dikasih nama burdah. Oh iya. Sebab burdah artinya sorban. Habis dia baca itu dapat sorban dari Nabi. Adapun syairnya Busiri, burdahnya beliau lebih tepat disebutnya bur'ah. Bur'ah itu kesembuhan. Sebab berkat melantunkan syair itu, mengarang menulis syair itu, Busiri disembuhkan dari stroke-nya dia. Kemudian itu, selain itu lagi ada banyak para sahabat yang memuji Rasulullah. Itu Abbas waktu memuji Rasulullah, "Idzan li an amtadihaka," izinkan aku untuk memuji engkau. Nabi tidak bilang jangan, ntar kamu bid'ah, ntar kamu syirik. Nabi cuma bilang la yufdidillahu faka. Begitu. Silahkan, Allah Ta'ala akan selalu jaga mulutnya engkau. Dijaga mulutmu. Itu kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya itu selalu pujian, doa dari Rasulullah untuk orang tersebut. Itu Abbas sampai akhir hayatnya, sampai usianya tua, nggak ada satu gigi pun yang tanggal. Berkat doanya Rasulullah, ya mulutnya dipakai buat muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib menyambung tadi, Rasulullah dipindahkan dari sulbi-sulbi yang suci gitu. Saya agak sedikit terganggu oleh orang-orang yang pernah bilang bahwa orang tua Nabi sebetulnya ada di neraka. Sampai segitunya itu gimana Bib menanggapinya? Kalau bapaknya Nabi di neraka, apalagi bapak ente. Kita nggak rela bapak kita dibilang di neraka, ibu kita dibilang di neraka. Jangan kurang ajar sama Nabi Muhammad, bilang bapaknya Nabi di neraka, ibunya Nabi di neraka. Begitu. Ada orang cebok syar'i aja dia nggak ngerti caranya bagaimana. Nggak tahu caranya istinja, nggak tahu syaratnya istinja, begitu dia nggak paham cara cebok yang benar yang diajarkan di dalam syariat, dia nggak ngerti, terus mau ngomong bapaknya Nabi di neraka, ibunya Nabi di neraka. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, begitu Imam Suyuti, katsir banyak dari para ulama, ya, itu membuat sebuah kitab tentang bahwasanya ibu bapaknya Nabi di sorga dengan dalil-dalil mereka. Kita kalau ngomong ya pakai dalil. Dalilnya kitab, tunjukin kitabnya. Ada kitabnya. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ada juga kitab tentang ibu bapaknya Nabi dan tentang Abu Talib. Disebutkan dalil-dalil kalau Abu Talib meninggal dalam keadaan iman. Sampai begitu? Sampai seperti itu. Disebutkan dalil-dalilnya. Begitu. Terus apa nggak ada lagi yang bisa dikafirin kecuali ibu bapaknya Nabi sama pamannya Nabi? Iya. Nggak ada lagi orang lain yang bisa dikafirin. Ini orang tuh kalau udah hobi mengkafirkan, gitu jadi. Melek mata bangun tidur, ini hari saya mau ngafirin siapa ya? Masya Allah. Sampai orang datang ke ibu bapaknya yang doyan maulid. Bapak, ibu, bapak sama ibu mesti ngucap 2 kalimat syahadat lagi. Anak itu, Bib? Itu anak bilang, anaknya baru ngaji, dengar ustadz, rupanya salah ngaji. Iya. Mesti ngucap 2 kalimat syahadat lagi. Kenapa? Sebab bapak, ibu hadir maulid, bikin maulid. Allah. Gitu. Sampai ada di antara mereka minta, bapak, ibu dulu kan suka bikin maulid. Saya minta bapak sama ibu nih sudah murtad, udah keluar dari agama, udah syirik. Saya minta bapak ibu 2 kalimat syahadat diucapkan lagi, terus sama nikahnya diperbaharui. Anak ngomong itu. Sebab dengan kemurtadan itu nikah jadi bisa jadi batal jadi. Iya, kalau nikahnya nggak sah dan terus lu anak HP tong. Kalau nikahnya nggak sah dan terus lu anak siapa? Gawat itu. Lu anak apa lo? Bener. Pantes mulutnya kayak begitu. Berani banget zaman sekarang. Iya, apa namanya? Makanya orang kalau kagak tahu, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Ya, ada orang bodoh, ya saya sadar diri saya bodoh. Maka dia bakal menerima perbaikan dari orang dan nasihat dan bimbingan tuntunan dari orang. Tapi orang dia bodoh kagak ngerti, tapi nganggap dirinya udah pinter. Ini yang gawat. Nah itu kan yang masalah, orang yang kayak begini kapan taubatnya?
Dia merasa dirinya udah benar. Makanya jahil itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu stadium ringan, bodoh ringan. Ada bodoh stadium 4. Itu udah nggak bisa diobatin lagi. Soalnya dia nggak merasa dirinya bodoh, merasa dirinya pinter. Bahkan merasa orang lain salah. Merasa orang, saya punya kebenaran yang absolut. Selain saya, tidak keliru semuanya. Kawat sih. Masya Allah. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bib, dari Habibi Khozini 9. Beliau nanya, orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, dan sebetulnya sejak kapan, Bib, Maulid itu mulai diadakan atau mulai trending? Jadi sampai merayakan Nabi Muhammad, bentuk perayaannya puasa. Beliau merayakan kan, merayakan mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah. Nabi Muhammad puasa hari Senin. Merayakan. Oh, ini syair-syair tentang Maulid. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau melakukan itu. Kemudian juga beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada syair gara'na fid duha wala saufa yu'ti. Siapa ini namanya? Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit. Penyairnya Rasulullah. Sampai Rasulullah membuatkan sebuah mimbar untuk Hassan bin Thabit menyampaikan syairnya. Isinya syairnya Hassan bin Thabit pembelaan kepada Nabi, memuji kepada Rasulullah, membela agama Islam dengan syairnya. Begitu, mengcounter tuduhan musuh-musuh Islam terhadap Nabi Muhammad melalui syair. Masya Allah. Subhanallah. Itu beliau di antara syairnya qara'na fid duha wala safa yu'ti fasara qulubana dzakal ata'u wa hasyak ya Rasulullah tarda wa minna man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Masyaallah. Sampai panjang dia sebutkan Hasan bin Thabit. Bukan cuma satu itu aja, banyak daripada syairnya Hasan bin Thabit. Khuliqta mubarra'an. Insyaallah. Ini juga ada pertanyaan lagi, Bib. Mungkin ini penutup. Mungkin yang dimaksud apa namanya, Sayyidina Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi beliau pun juga membuat maulid waktu menyemangati pasukan untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu di dalam beberapa pertempuran tersebut beliau memotivasi para pasukannya itu, salah satunya adalah dengan maulidnya Nabi Muhammad. Artinya mengajarkan kepada mereka, ayo kita baca hal-hal yang berkaitan tentang sifatnya Nabi, tentang akhlaknya Nabi, tentang hidupnya Nabi, tentang kelahirannya Rasulullah. Ini yang memotivasi mereka. Sebagaimana juga beliau mengirim surat kepada Salatin al-Muslimin, kesultanan Muslimin, untuk mohon doa dari rakyat dan ulama-ulama yang ada di negeri mereka, dan minta di tempat-tempat ilmu dibacakan kitab Sahih al-Bukhari, hadisnya Nabi Muhammad, kenangan Nabi Muhammad. Bentuk perayaan itu seperti itu. Kemudian juga dulu zamannya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, waktu perang melawan orang-orang yang murtad, Musailamah al-Kadzab di Yamamah, itu syiar dan slogan kaum muslimin, para sahabat, slogan mereka, wa Muhammadah, wa Muhammadah, tawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat belajar tauhidnya dari Nabi Muhammad. Kalau mereka syirik, begitu salah ngaji kali. Terus ente guru ente yang benar. Benar. Ya Allah. Lagian demen banget ya, selalu cari celah buat ngafirin orang, mensyirikkan orang, membedahkan orang, melek mata nyari hari ini saya mau ngafirin siapa. Terus juga makin tinggi, makin hebat orang yang dia kafirkan, apa namanya panjat sosial. Makin eksis, makin banyak follower, makin apa namanya disebut, makin booming, makin apa, nyari panggung biasanya. Nyari panggung. Begitu. Hari ini ngafirin orang biasa, besok ngafirin ibunya sendiri, besok ngafirin bapaknya sendiri, besok ngafirin ulama ini, ulama itu, terus besok ngafirin, wah udah habis siapa lagi? Oh sahabat Nabi. Mau ngafirin siapa lagi? Mau ngafirin bapaknya Nabi, ibunya Nabi. Nggak ada kan yang bisa ngafirin bapak ibunya Nabi kan? Alhamdulillah. Semuanya untuk begitu. Ada pepatah khalif tu'raf, bikin hal nyeleneh untuk popularitas. Alhamdulillah. Insyaallah
ini mungkin penutup Bib dari segmen yang sudah panjang ini. Ini sih pertanyaan dari saya pribadi Bib, dan juga mungkin mewakili dari teman-teman semua yang pengen melaksanakan Maulid Nabi tapi di situasi pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Habib Jindan cara memperingati Maulid Nabi di tengah peraturan yang ketat tentang protokol kesehatan COVID-19? Ada ulama bilang siru ilallah urjan wa makasir wa la tantadhiru sihah fa inna intidharu sihah batalah. Berjalanlah menuju kepada Allah dengan pincangmu, dengan sakitmu, dengan keterbatasanmu, dengan patah tulangmu, dengan lumpuhmu. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala dengan keterbatasanmu. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu mapan, jangan nunggu kaya untuk dekat kepada Allah Ta'ala, untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kalau udah nunggu fasilitas terpenuhi, batal, kagak jadi apa-apa. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak memaksakan kepada hambanya melainkan sebatas kemampuan hambanya tersebut. Nggak sulit kok merayakan Maulid. Ya satu, misalkan kita dengan puasa, dengan berinfak, dengan sedekah, termasuk juga ya dengan acara kayak begini, ini juga perayaan Maulid. Perayaan Maulid, kajian Maulid masuk juga Bibi. Ini juga perayaan Maulid, dengan sholawatan, menyampaikan syair secara langsung ataupun medsos kalau emang mesti langsung ketemu ngumpul, ya dengan protokol yang dianjurkan di wilayah-wilayah tertentu, dengan protokol yang dianjurkan begitu, tetap dengan jaga kesehatan. Dengan arahan-arahan tersebut, kita Maulid kan mau menimbulkan persatuan, nggak mau nimbulin konflik. Begitu. Jangan khawatir, Maulid nggak bikin bala, ngangkat bala, nggak bikin penyakit, ngangkat penyakit, nggak bikin problem dan masalah baru, tapi mengobati problem dan masalah baru. Maulid nggak bikin rusuh, nggak bikin rusuh. Ya kalau orang acara Maulid terus jadi bikin rusuh, jadi ngomong tentang politik, tentang ini, tentang ya itu namanya bukan Maulid itu, begitu, bukan Maulid tapi adu mulut itu namanya. Maulid nggak bikin rusuh, seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Laksanakan dengan sebisa mungkin apa yang bisa kita laksanakan. Walaupun orang dulu tuh sampai kalau di bulan Maulid paling nggak mesti bikin sholawatan di rumahnya, anak istrinya. Ayo, kita udah tahu belum nih Nabi lahirnya kayak bagaimana, sifatnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Di rumah ya? Di rumah. Bahkan di rumah bukan cuma sekali, bisa 2-3 kali. Di antara mereka pengen setiap ruangan di rumah dibacain Maulid, di kamarnya, di ruang makannya, begitu di lorongnya, di terasnya, di tiap-tiap kamarnya. Subhanallah, sampai seperti itu. Terobsesi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya belajar dari Nabi Muhammad, belajar dari sahabat. Itu sahabat sampai diakui oleh kawan dan lawan. Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Demi Allah, ini orang non muslim waktu itu, belum masuk Islam. Dia bilang, demi Allah saya nggak pernah lihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai itu tidaklah Rasulullah ambil air wudu, kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Itu sahabat merebut tumpahan air wudunya Rasulullah. Yang nggak kebagian dari tumpahan tersebut, ngoles dari basahan yang nempel di tangan temannya, terus diusapkan ke mukanya, ke dadanya, ngambil berkah gitu. Ini orang yang suka ngafirin, suka bedahin, nggak bacain. Ini ada di kitab, di Bukhari ada begitu. Kemudian tidaklah Rasulullah bahkan meludah, melainkan itu sahabat ngambil ludahnya Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari mencari-cari bekas sisa makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sampai terobsesi cinta kepada Nabi sedemikian rupa. Kalau sekarang udah habis sirik-sirikin. Iya itu kesian. Sebab almar'u aduun majahil, orang anti dengan apa yang dia nggak tahu. Makanya ya belajar, nuntut ilmu, cari tahu. Jangan salah guru, jangan salah ustaz. Itu kayaknya seperti itu. Problemnya orang sekarang dua, antara nggak ngaji, nggak belajar, atau salah ngaji, salah ustaz. Cari sumbernya dengan sanadnya. Inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat sumber agamanya dari mana. Jangan ngelihat wah ini followernya banyak, itu dah. Ini viewernya banyak. Tapi lihat sanadnya nyambung nggak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngambil ilmu bukan cari dari orang yang kita udah tahu, kita udah kenal, tahu sumbernya, sanadnya nyambung sampai kemana.
gitu, cari aman. Nah gitu sekarang bilang, Pak, saya aja yang nyetir pesawatnya. Misalnya, lu siapa? Ada sertifikat? Oh, jangan khawatir, saya 30 tahun nyetir beca. Nah, iya. Beca sama pesawat beda. Lisensi. Nah kita sekarang ada orang mau kerja sama kita, kerja urusan duniawi, wawancara dulu, kita lihat track recordnya dia, lisensinya dia apa, gitu. Pengalamannya dia apa, kemudian juga dapat itunya sertifikatnya siapa, siapa yang mengeluarkan sertifikatnya? Pak Laring. Semuanya, sampai mau nyetir bus harus juga ada izinnya juga, surat izin. Mau nyetir metro mini, mau nyetir angkot, begitu, izin usaha, izin dagang, izin mendirikan bangunan, semuanya harus ada sertifikatnya, harus. Semuanya punya kehormatan, punya kemuliaan untuk menjaga kehormatan, eksklusivitas dari bidang-bidang tersebut. Kecuali bidang agama, siapa aja bebas ngomong semaunya, siapa aja bebas komentar semaunya, begitu. Ini menodai, menistakan daripada agama ini. Apalagi itu kalau udah ada hal-hal di medsos, semuanya mau komentar. Hatta anak kecil mau komentar, dikomentarin, komentar yang nggak enak, komentar yang nyinyir, komentar ini, itu semuanya mau komentar. Ini zaman komentar. Nggak tahu kalau setiap komentar itu terdata, tercatat. Bukan Google yang nyatet, bukan ini yang nyatet, tapi Allah Ta'ala yang nyatet. Dan besok masing-masing bertanggung jawab akan komentar dia. Paling ngeri ya, mendingan jaga mulut, aman. Insyaallah. Alhamdulillah, ini semua segmen sudah disampaikan teman-teman. Ini amanat dari teman-teman semua para followers. Ini juga tanggung jawab saya, Habib. Jadi semakin banyak followers, itu tadi Habib bilang, saya juga harus menyambungkan followers saya ke Allah. Ke Allah. Naam. Berapa banyak media mutusin orang dari Allah. Nah, kita mau memediasi orang. Media itu memediasi orang, menghubungkan mereka kemana? Ke Allah. Ke Allah. Itu menghubungkan mereka ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngajak orang bukan ke pribadi kita, bukan ke channel kita, bukan ke majelis kita, bukan ke yayasan kita, bukan ke sekolah kita, bukan ke metode kita, tapi kita ngajak orang kepada Allah. Ya. Bukan ke partai kita, bukan ke jagoan kita, bukan ke calon kita. Ngajaknya ke Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah, ngajak kepada Allah. Katanya Sya'rani bilang orang sekarang tuh susah. Dan kalau ngelihat muridnya duduk sama ustadz yang lain, cemburu, persis kayak perempuan di madu, dia nggak terima banget. Kenapa? Soalnya ngajaknya bukan ke Allah. Kalau dia ngajaknya ke Allah, harusnya dia gembira. Yang lu mau sama siapa aja, melalui mana aja, nggak jadi masalah. Yang penting ke Allah, nyampainya ke surga. Gitu. Kita nggak bisa memonopoli surga cuma lewat pintunya gua, lewat dari kolongnya gua, begitu. Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa memonopoli. At-tariq al-musila ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan untuk sampai kepada Allah banyak, bukan dari sini doang, tapi sejumlah tarikan nafas manusia. Nah, untuk mau maulid, nggak mau maulid, mau sholawatan, nggak mau sholawatan, silahkan masing-masing. Tapi jangan ngatain, jangan berkelahi, jangan berantem, jangan ribut. Yang penting lu cinta Nabi kan? Ya kan, sudah selesai. Alhamdulillah. Jangan nafirin orang, jangan syirikin orang. Gitu. Terima kasih banyak Habib Jindan. Ini Habib, kebetulan di channel Kusaldi ini ada tokoh baru, namanya itu Sultan Juki. Jadi ceritanya Sultan. Masya Allah. Fulus banyak katanya, Bi. Masya Allah. Jadi follower Sultan. Iya. Kebanyakan Gus Aldi berarti followsnya. Jadi si Sultan Juki ini sekarang sering ada di channel saya. Nah, tadi tuh nitip pertanyaan Sultan Juki. Masya Allah. Katanya, wah kalau sama Habib Jindan sama-sama orang Arab katanya. Gitu. Jadi Sultan Juki ini nanya, Bib. Cuma ini pertanyaannya kalau saya baca agak-agak nggak nyambung, agak-agak receh. Itu nggak apa-apa ditanya, Bib. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi pertanyaan hiburan buat para penonton ya. Jadi Sultan Juki nanya, Bib, gini, Bib. Hewan-hewan apa yang paling bersih katanya? Hewan apa yang paling bersih? Kata Sultan Juki ini. Hewan yang paling bersih, Bib. Yang paling bersih. Ikan kali ya, mandi terus kan dia. Wah iya bener. Kalau saya juga sependapat, cuma katanya beliau bukan, kata dia gitu. Bukan? Katanya hewan yang paling bersih itu gajah, kata dia. Kok bisa?
Karena katanya ada slogan gajahlah kebersihan. La haula wala quwwata illa billah. Ini paling yang Mas Sultan juga. Jagalah. Gajah lah. Ini aduh ngaco ini. Tapi Masya Allah nih. Sultan bebas deh. Oh iya, Sultan bebas bener Bib. Jadi dia ngomong apa aja nggak mau disalahin nih. Terus katanya pertanyaan kedua Bib, Indonesia kan kata Sultan Juki ini banyak suku Bib. Iya, Masya Allah. Banyak suku, bahasa, iya, budaya, kaya kita akan itu semua. Nah, suku apa katanya itu yang paling cinta damai? Sekian banyak suku. Masya Allah. Yang paling cinta damai kata Sultan Juki. Semua suku di Indonesia ini semuanya punya keistimewaan, punya kelebihan luar biasa. Dan sampai itu ulama-ulama kita juga bilang bahwasanya masyarakat Indonesia terkenal semuanya tuh luas, tawadhu, penuh cinta, penuh kasih. Makanya dakwah di sini pun juga demikian makmur. Ketika datang agama Islam ke Indonesia disambut dengan hati, ibaratnya hati itu bagaikan tanah yang subur, siap menerima benih-benih yang subur. Semua suku punya keistimewaan, punya kelebihan. Ini begitu. Jadi kalau ditanya suku apa, saya nggak tahu suku apa yang paling cinta damai. Semua mungkin Bib. Semua. Kita sih siapa sih yang demen berantem, siapa yang demen berkelahi? Kita semuanya pengen damai hidup. Suku apa dia bilang Bang? Kalau ini bilangnya malah nggak suku tertentu, tapi kata dia suku yang paling cinta damai itu suku Riti. Lah, suku Riti itu teman. Suku Riti. Ini macam-macamnya Sultan dari tadi ini. Aduh. Buat jaga aman. Iya, jaga keamanan. Benar. Jadi buat Pak Security, Anda adalah suku yang paling Security. Aduh, ini Sultan makin menyimpang ini. Ini pertanyaan ketiga Beb dari Sultan Juki ini. Istimewa ini. Kata beliau tuh, semut apa yang paling romantis? Semut yang paling romantis, saya nggak tahu. Waduh, yang hadir pengajian kita bukan semut, orang semut. Jadi saya nggak kenal. Jadi nggak kenal. Ini kata beliau, semut yang paling romantis itu semutum mawar merah. Ampun. Sekuntum. Jadi ini pertanyaan sangat receh, Bib. Ya Allah. Insya Allah, Bib, saya juga ada pantun ini buat Habib Jindan nih. Masya Allah. Spesial saya bikin ini buat Habib Jindan. Karena memang sudah mengikuti Habib Jindan sebetulnya dari 2012, Bib. Masya Allah. Kenal Habib Jindan dan mulai mengikuti dan mengoleksi banyak tausiah Habib gitu. Dan beberapa banyak juga yang saya share di Instagram. Alhamdulillah, manfaat insyaallah. Iya, amin. Ini saya ada pantun, Bib. Kalau lihat ikan berenang, pikiran sehat sampai ke badan. Ya salam. Hati kami semakin tenang kalau sudah lihat wajah Habib Jindan. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini juga saya. Gini, Bib. Jadi penonton ini banyak mengeluh beliau itu mereka itu banyak yang jomblo, Bib. Iya, penonton-penonton di channel itu anak-anak pecinta YouTube tuh masih banyak yang jomblo. Kira-kira ada tips nggak buat mereka nih kaum jomblo untuk Masya Allah ikut channelnya ente deh, ikut channelnya Gus Ali jadi dapat jodoh semua. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, ini saya bikinin syair juga, Bib. Mudah-mudahan Habib suka ini syairan. Dan buat teman-teman jomblo ingin saya bawa ini. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Karena berkah sholawat jodohmu bisa mendekat. Ya salam. Amin. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat. Galau nggak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar, Habib. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Habib Jindan karena sudah diizinkan bisa bertukar pikiran, menimba ilmu dan juga bertanya dengan sekian banyak pertanyaan di sela-sela kesibukan Habib. Alhamdulillah. Saya mohon doa juga buat channel ini, Bib, semoga bisa makin manfaat ke depannya. Insya Allah makin manfaat, makin berkah, menghubungkan manusia-manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan cerminan yang baik, citra yang baik tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Orang berusaha mencitrakan dirinya seperti apa, tapi kita berusaha nunjukin ke orang seperti ini. Yang kita tunjukkan Nabi Muhammad, akhlaknya, sifatnya, begitu. Insya Allah menunjukkan betapa damainya Islam, betapa indahnya Islam,
Alhamdulillah, insyaallah Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayat kepada kita semuanya. Amin. Dan juga yang menyaksikan, yang mendengar, Allah Ta'ala berikan hidayat, taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Kita doanya Habib, terus kita pimpin doa untuk kita semua Habib di bulan Maulid. Allah barik insyaallah. Insyaallah jadikan Rabiul Awal ini menjadi maulid bulan yang paling berkah buat kita, yang paling manis buat kita. Makin erat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kita wajah Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Jadikan kita umat sejati beliau yang mencintai Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disahkan hubungan kita dengan hubungan yang asli, yang sebenar-benarnya dengan Rasulullah, bisa meneladani mengikuti Rasulullah zahir dan batin dalam segala hal, dan dijadikan keadaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, segala perbuatan, ucapan kita, segala yang membuat Rasulullah gembira, ridha kepada kita sekalian, dan dengannya kita meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatun salihah jam'un ila akhirah dafa min kulli syarr jalibatan li kulli khair wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyyati daf'il bala, dijauhkan bala musibah dari umat, dari negeri kita, dari semua muslimin, dari semua umat manusia di seluruh dunia, diangkat segera pandemi ini. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. تقبل دعوات، عجل بالإجابات، وفقنا العمل باقية الصالحات بحق سيد السادات وحبيبك خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah teman-teman, dengan berakhirnya doa yang dipimpin langsung oleh guru kita Al Habib Jindan, maka demikianlah acara talk show atau wawancara eksklusif ini. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar maulid atau seputar hal yang lain soal agama Islam, maka silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini, dan juga channel Al-Fahriyah. Betul Habib ya? Betul. Channel Al-Fahriyah adalah channel khusus dari Ponpes Al-Fahriyah, dan juga Habib Jindan dan Ahmad bin Naufal Jindan. Dan juga teman-teman juga jangan lupa di follow Instagram dari Al-Fahriyah. Ada Instagram di Al-Fahriyah, nanti kita tulis di sini. Dan juga follow dari Habib, ada Instagram juga, ada dari Instagram dari Habib Jindan. Bagi yang terus ingin mengikuti kajian-kajian beliau dan juga kajian-kajian dari Habib Ahmad, nanti silakan follow di sini. Baik, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa video ini di-share supaya dapat kebagian pahalanya juga deh teman-teman ya, pahala dakwahnya. Demikian teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.